Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau baik. Kau baik Tuhan. Sangat baik untuk hidup kami. Dan kami akan hidup dengan kebaikan-kebaikan Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati kami dengan firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya dan dikasihi Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, hari ini adalah minggu pertama di bulan April. Betul ya? Jadi tanpa terasa kita sudah ada di bulan yang keempat di tahun 2022. Rasanya kemarin baru Natal, baru tahun baru, kemudian ini hari sudah di minggu yang keempat. Dan seperti lagu tadi ya, kasih Tuhan bertambah-tambah indahnya dan bertambah-tambah dalamnya. Amin. Ya, hari ini mungkin lihat ada beberapa yang baru gitu ya. Ya, kemarin waktu belanja saya lihat banyak juga gitu ya. Dan terus Bu Evi tanya, berapa Pak? Menteri Keuangan Pak. Sekian saya bilang gitu kan. Wih banyak juga ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan siapkan caranya ya, bukan cara kita. Saya pikir kemarin gimana ya belanja ini. Tapi kami berangkat saja, kami berangkat. Terus Tuhan kasih cara lah dengan cara yang tidak dipikirkan sebelumnya. Pakai ini, pakai ini, pakai ini. Oh ternyata pakai ini lebih terjangkau ya, dan kita bisa bayar. Puji Tuhan, Tuhan kita kaya dan Dia selalu menjadi Bapa yang selalu bisa mencukupi keperluan kita. Ya, saya dari awal memang tidak terfikir untuk minta, ya Pak Yoel ya, karena saya lebih percaya sama Bapak saya di sorga. Dan kalau saya minta sama Bapak saya di sorga, pasti Bapak akan mencukupi. Itu iman saya. Ya. Jadi dan saya percaya gereja ini tidak jadi peminta-minta. Amin. Gereja ini akan jadi berkat bagi banyak orang dan memberkati. Jadi kalau ada yang menabur, puji Tuhan. Ya, ada yang kasih waktu kita minta, puji Tuhan. Ada yang memperhatikan kita. Tapi ingat, ada yang selalu memperhatikan kita. Namanya siapa? Namanya Yesus. Jadi tidak usah takut lah, ya. Tidak usah bimbang lah, ya. Percaya saja, Tuhan lebih tahu caranya untuk mencukupi segala kebutuhan di gereja ini. Amin. Ya, kalau mengharap sama manusia, kita pasti kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Bapa di sorga, kita tidak akan pernah kecewa ya. Terima kasih buat Pak Daniel, Bu Olive sekeluarga ya. Saya berdoa besok-besok si Joanna main di sini supaya bapaknya di sini. Ya. Saya juga tadi lihat mana tadi si Juan sudah kembali ke sini gitu. Ya. Dan lebih mantap dia hari ini pukul drumnya. Mana Juan? Iya, tepuk tangan buat Juan. Saya senang ya, karena banyak anak-anak muda yang melayani ya. Saya lihat Pak Areva ya, saya lihat Desmin, lihat Kevin gitu ya. Luar biasa ya. Tuhan lihat ya. Tuhan lihat bagaimana kita mencintai Dia, karena kita tahu Dia sudah lebih dahulu mencintai kita. Saya berdoa keluarga demi keluarga di tempat ini diberkati Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Memberkati banyak gereja, memberkati banyak orang lewat gereja ini. Amin. Ya, orang-orang muda di tempat ini, anak-anak muda di tempat ini, Tuhan mau pakai kita semua untuk melayani Tuhan lebih lagi. Tidak kebetulan ya, tidak kebetulan ada Pak Daniel, ada Bu Olive, ada di sini. Lalu ada Victor atau Yohanes.
Namanya itu Yohanes itu. Tapi enggak mau pakai nama Yohanesnya itu. Enggak mau dia tersaingi gitu. Victor aja Pak katanya. Ya, selamat datang, selamat ikut melayani Mr. Victor ya. Gereja itu adalah keluarga ya. Di tempat ini kita sama-sama menjadi keluarga kerajaan Allah, melayani ya, memberkati, mendoakan, menguatkan ya, memotivasi satu sama lain ya, membangun satu sama lain. Saya berdoa ya, sekali lagi saya berdoa gereja ini semakin bertumbuh ya, secara rohani dan secara jasmani. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Tema hari ini, tema khotbah saya adalah, kemarin saya menarik ya, waktu Pak Reva jalan sama saya, terus ada driver yang bawa mobil, saya duduk di belakang, Pak Reva ngomong, Roma 12:2 Pak, Roma 12:2 Pak. Saya ingat Roma 12:2 itu pembaharuan budi. Jadi Pak Reva ngomong tentang pembaharuan budi. Saya bilang dalam hati saya, makin keren aja Bapak ini gitu ya. Maksudnya dulu sudah keren Pak, makin keren sekarang gitu kan. Ya. Kemudian kemarin kita ngobrol, terus ada yang ngomong teman kami. Siapalah kita ini gitu ya. Siapalah kita ini? Siapa kita? Indonesia. Saya waktu dia ngomong gitu, siapa kita? Indonesia. Nah, saya bilang cakep juga gitu ya. Tapi sebetulnya siapa kita ini? Siapa kita ini? Kalau itu kan slogan gitu ya. Siapa kita? Indonesia. Cukup enggak kalau kita mendefinisikan kita seperti ini? Apakah cukup? Enggak cukup. Karena ini bicara tentang domisili kita, tempat kita tinggal, tempat kita lahir, Indonesia. Betul? Jadi siapakah kita? Ya, siapakah kita? Mari kita baca Mazmur pasal 8 ayat 3, 4, dan 5. Mazmur pasal 8 ayat 3, 4, dan 5. Ayo kita baca bersama-sama, 1, 2, ya. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Terus apa katanya? Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Aku melihat langit, buatan jarimu, bulan dan bintang kau tempatkan. Apakah manusia? Siapa yang tulis ini? Seorang raja. Raja yang cukup dikenal. Siapa namanya? Daud. Daud bilang, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkan? Seorang Raja Daud aja bertanya, menulis tentang hal ini. Jadi siapa saya? Siapa kita? Kalau saya cuma sebutkan nama saya atau nama Anda di situ, itu cuma menunjukkan siapa nama, bukan siapa kita. Betul? Atau kita menunjukkan, saya jawab, saya adalah seorang entrepreneur dan seorang gembala sebuah gereja. Itu hanya menunjukkan apa? Profesi pekerjaan kita. Setuju? Terus kalau kita sebut tadi ya, saya Indonesia. Itu cuma menunjukkan tempat lahir atau tempat domisili kita saat ini. Belum cukup mendefinisikan siapa kita. Atau saya sebut, saya seorang pria dengan tinggi 179 cm dan berat, berapa ya berat saya sekarang? 98 kilo.
Ketawa Bu. Ya Allah. Itu cuma nunjukkan tubuh saya gitu ya. Tidak definisi tentang kita, setuju? Lalu siapa saya? Siapa kita? Jangan diteruskan ya, Indonesia. Siapa kita? Siapa kita menurut pribadi yang menciptakan kita? Mengapa kita perlu tahu siapa kita menurut pribadi yang menciptakan kita? Ini yang ciptain siapa? Ada yang menciptakannya. Siapa yang tahu nilainya? Yang menciptakannya. Betul? Ini siapa yang ciptakan? Lampu ini. Siapa? Belajar fisika enggak dulu? Lulus enggak fisikanya dulu? Dapat nilai berapa? Sarah. Siapa yang ciptain? Hah? James Watt ya? Yang nemuin lampu. Kalau Thomas Alva Edison apa? Oh iya lampu lah, Thomas Alva Edison. Wah cuman saya yang 8 nilai fisikanya dulu berarti. Berapa kali dia menemukannya? Harus berapa kali sampai akhirnya menemukannya? 1000 kali. Baru dia temukan ini. Dan siapa yang jadi penciptanya punya visi terhadap apa yang diciptakannya, betul? Dan dia tahu nilainya. Bapa itu juga punya visi menciptakan kita. Dia tahu nilai hidup kita. Dia punya alasan yang kuat untuk menciptakan seorang Calvin. Untuk menciptakan seorang Yoel Lumban Gaul. Dia punya visi dan dia tahu nilai hidup kita. Ya. Mari kita baca 2 Korintus 5 ayat 16. Sebab itu, apa katanya? Kami tidak lagi, saya senang dengan kata tidak lagi. Katakan tidak lagi. Katakan tidak lagi. Lebih keras, tidak lagi. Ya baca sama-sama, 1, 2 ya. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang, katakan sekarang. Sekarang, apa katanya? Sekarang kami tidak lagi menilai demikian. Ada seorang filsuf, saya tidak usah sebut namanya. Dia mengajar di sebuah kelas. Lalu dia bertanya, apa soal yang paling sulit untuk dijawab di dalam dunia ini? Apa Simon? Soal apa yang paling sulit untuk dijawab di dalam dunia ini? Ada yang tahu? Ibu Gembala senyum-senyum sendiri. Siapa Tuhan? Ada yang tahu? Pertanyaan yang paling sulit apa? Mengenal diri sendiri. Siapa kita? Kita kadang menilai diri kita menurut pikiran kita. Tapi kita lupa menilai diri kita menurut siapa yang menciptakan kita. Mana yang lebih tahu? Kita atau siapa yang menciptakan? Pencipta yang lebih tahu. Sama seperti lampu ini, dia lebih tahu daripada lampu itu sendiri. Amin. Dia lebih tahu. Nah sekarang mari kita belajar mendefinisikan diri kita. Nah diri kita tidak didefinisikan dengan kekayaan.
dengan harta benda. Diri kita tidak didefinisikan dengan prestasi dan reputasi kita. Diri kita tidak ditentukan oleh karir dan pekerjaan kita. Tidak juga dengan status sosial dan ekonomi kita. Tidak juga dengan berapa banyak koneksi hidup kita. Setuju? Setuju? Oh enggak lah Pak Gembala. Makin kita punya prestasi, makin terpandang kita. Makin kaya kita, makin disegani orang. Makin banyak bawaan kita. Wih, bawa Mercy. Wih, bawa iPhone. Berapa sekarang Simon? 15, gitu ya. Wih, bawa sepatu harganya. Pokoknya semuanya wibawa lah. Makin banyak wibawanya makin berwibawa. Itu ukuran manusia. Betul? Kan katanya tadi tidak lagi kan? Tidak lagi. Tapi kadang-kadang kita masih seperti yang dulu. Masih pakai ukuran manusia. Siapalah kita ini? Manalah sanggup. Masih pakai cara kita. Tak mungkinlah. Ngukur diri kali. Seperti itu ya. Seperti itu enggak? Waktu beberapa tahun yang lalu. Kami kehilangan apa yang pernah kami miliki. Dan kami ngerti respon banyak orang. Baik yang dekat maupun jauh. Saya nangis. Saya berdoa, saya bergumul. Tuhan, seperti ini rupanya. Terus saya berdoa, Tuhan, apa benar seperti ini? Lalu sekian lama saya berdoa, saya menemukan jawaban. Ini jawabannya. Bukan karena kekayaan saya. Yang sukses itu, yang berhasil itu bukan apa yang mengikuti kita, bukan apa yang kita miliki. Bukan karena saya punya mobil, punya rumah, punya aset yang banyak, punya usaha yang sukses, punya apa lagi? Maka saya disebut orang sukses. Bukan karena itu semua, bukan. Saya sukses karena apa? Siapa yang sukses? Kan pribadinya. Bukan ininya yang mengikuti saya. Betul? Dan kalaupun ini tidak ada lagi, apakah saya disebut orang sukses? Iya. Walaupun dunia bilang kita jatuh, kita gagal, tapi di dalam Tuhan tidak ada kata gagal. Amin. Karena Dia tidak pernah gagal. Yang gagal itu kitanya, tapi Yesus yang ada di dalam kita, Dia tidak pernah gagal. Jadi orang benar itu 7 kali jatuh, 8 kali bangkit. Amin. Karena ada Yesus di dalam. Tidak pernah takut, tidak usah takut, tidak usah bimbang. Percaya saja sama Tuhan. Ya. Kalau ditolak lamaran kerjanya, ya, masih banyak tempat pekerjaan yang lain. Ya, yang akan terima kita. Amin. Kalau ada yang tolak cintamu, masih banyak cowok lain atau cewek lain. Iya. Siapa tuh yang duduk belakang sekali tuh? Yang baju hitam. Hah? Rian. Kamu baru galau ya? Pak Yoel lebih tahu daripada kamu.
Ya, kesuksesan kita bukan ditentukan apa yang ada pada kita. Kesuksesan kita ditentukan siapa yang memiliki hidup kita. Amin. Iya. Jika ini semua mendefinisikan siapa kita. Coba bandingkan dengan Raja Salomo. Dia punya kekayaan yang luar biasa. Dan siapa yang tidak kenal dia sampai hari ini? Betul? Ada yang menandingi Raja Salomo? Kekayaannya, ketenarannya. Ada yang tandingi? Terus kenapa dia bilang di Pengkhotbah 1 ayat 2? Coba Pengkhotbah 1 ayat 2. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Seorang raja yang sangat terkenal, seorang raja yang sangat kaya, dia berkata, sia-sia. Jadi apa yang kau miliki di dalam dunia ini, itu tidak mendefinisikan siapa Anda. Siapa kita? Memang korban iklan semua. Hah? Kapan kita korban firman? Bukan korban iklan. Mari kita baca Kejadian 2 ayat 7. Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu apa? Dari debu tanah dan apa? Menghembuskan nafas. Katakan menghembuskan. Menghembuskan nafas. Ikuti saya, 1, 2, 3. Pelan-pelan ya, mercik nanti. 1, 2, 3. Menghembuskan nafas. Menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Coba perhatikan. Beda enggak cara Tuhan menciptakan manusia dengan ciptaan lainnya? Berbeda? Dia harus hembuskan nafas. Dia harus berikan kehidupan. Kehidupan siapa? Nafas siapa? Nafasnya sendiri. Jadi manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling spesial. Katakan saya spesial. Ketepuk tangan, tepuk pundak kanan kirimu. Kamu juga spesial. Pakai telur 2. Bukan pakai telur 2, tapi pakai hembusan nafas Allah. Begitulah manusia diciptakan. Beda, katakan beda. Beda dengan ciptaan lainnya. Jadi punya nilai karena berbeda tadi. Dan nilainya adalah nafasnya sendiri. Begitulah Adam dan Hawa diciptakan. Tetapi waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Coba lihat. Yuk Kejadian 2 ayat 17. Mari kita baca sama-sama. Terbaca ya. 1, 2, iya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah. Apakah manusia mati? Hah? Secara jasmani Adam dan Hawa tidak mati. Tapi secara rohani mereka mati. Kenapa mati? Terpisah dengan Allah. Katakan terpisah. Terpisah. Diusir dari
Taman Eden. Hubungan antara manusia dengan Allah menjadi rusak. Gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak. Pernah punya lukisan? Waktu lukisan itu jadi rusak, masih enak dipandang? Masih sama nilainya? Berbeda nilai. Apalagi waktu manusia, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Mereka putus hubungan dengan Allah. Mereka diusir dari Taman Eden. Itu akibat dosa. Tapi puji Tuhan, ketika Yesus mati dan bangkit, membayar semua, katakan semua. Katakan semua. Waktu dia bayar semua hutang dosa saya. Apa yang terjadi? Yuk baca 1 Korintus 1 ayat 2. 1-2 ya. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi, jadi Bapak Ibu sekalian, Yesus mati dan bangkit di atas kayu salib. Bukan hanya kita diselamatkan, bukan hanya kita memperoleh jaminan kekal, masuk surga, tapi kita disebut sebagai, dipanggil menjadi orang-orang kudus. Bukan lagi orang-orang Palembang, tapi orang-orang kudus. Bukan domisili, tapi sebuah status yang baru. Kudus. Katakan saya kudus. Nah, kita menjadi kudus. Coba kita selesaikan dulu ayatnya ya. Yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi kita disebut sebagai orang-orang kudus. Kita kudus bukan karena perbuatan kita. Ada yang bisa menjaga kekudusan hidupnya? Yang memenuhi standar kudus itu? Tidak ada satupun. Jadi kita dikuduskan bukan karena perbuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Kita disebut sebagai orang-orang kudus. Kita disebut kudus karena apa? Bukan juga karena kita lahir di kota kudus. Kita disebut kudus karena apa? Karena apa? Karena Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Dan kita percaya kepada Yesus. Jadi kita kudus karena kita, di Alkitab menulis kata kudus itu 240 kali di Perjanjian Baru. Lebih dari 240 kali. Dan orang kudus itu mendefinisikan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Lalu lawan kata kudus itu adalah, lawan kata orang kudus, orang berdosa. Dan orang berdosa itu ditulis lebih dari 340 kali di Perjanjian Baru. Dan itu mendefinisikan, menunjukkan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Jadi kamu dikatakan kudus karena kamu percaya kepada Yesus. Amin. Jadi saya dan Anda selama-lamanya kudus. Karena kita selama-lamanya
percaya kepada Yesus. Jadi ketika Yesus mati dan bangkit di atas kayu salib, kalau Adam dan Hawa dihembuskan nafasnya, tapi waktu Yesus mati dan bangkit di atas kayu salib, kita punya identitas yang baru. Di dalam Dia kita kudus. Amin. Amin. Dan tadi kita melakukan perjamuan kudus. Waktu kita angkat darah Yesus, itu iman kita. Darah-Mu ini Tuhan yang menguduskan, yang menyucikan saya, yang membersihkan semua pelanggaran saya. Satu kali, untuk apa? Selama-lamanya saya disebut orang kudus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi tahu sekarang siapa kita? Ketika Yesus mati, bangkit di atas kayu salib, dan membayar semua dosa kita. Saya semalam cari yang saya yakin banyak pasti. Lebih banyak dari daftar yang saya tulis ini. Saya adalah garam dunia, saya adalah terang dunia, saya adalah anak Tuhan. Ini ada semua ayatnya. Saya adalah bagian dari pokok anggur yang benar. Saya adalah sahabat Kristus, saya adalah yang dipilih dan ditetapkan menghasilkan buah. Saya adalah hamba kebenaran, saya adalah hamba Allah, saya adalah ciptaan baru, saya adalah anak Tuhan. Dan Tuhan adalah Bapa rohani saya selama-lamanya. Ada ayatnya. Saya adalah ahli waris bersama-sama dengan Kristus. Saya adalah warga sorga. Saya adalah bait Allah, tempat tinggal Allah. Saya adalah orang pilihan Allah. Saya adalah ekspresi kehidupan Kristus. Saya adalah bagian bangsa terpilih, imamat yang rajani. Kalau diteruskan, saya rasa berlembar-lembar menceritakan saya adalah, saya adalah, saya adalah, saya adalah, saya adalah. Waktu engkau mulai bimbang, waktu engkau mulai ragu, waktu engkau jatuh, ingat, saya adalah, saya adalah, saya adalah garam dunia, saya adalah terang dunia, saya adalah ahli warisnya Kristus, saya adalah saksinya Kristus, saya adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Saya adalah, saya adalah, saya adalah. Waktu kita makin tahu siapa kita di hadapan yang mencipta kita, hidup kita pasti beda. Katakan beda. Karena kita tahu hati Bapa kita, visi Bapa kita menciptakan kita. Amin. Amin. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun tantangan depan, kita ingat siapa kita di hadapan Allah. Memang kita ini bengal, kita ini keras kepala, kita ini sudah tidak berdaya, tapi sombong. Kita tidak berpengharapan, kita tidak ada yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Tapi puji Tuhan. Ya, baca yuk 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4, ada ayat yang depan. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Ya, ayo baca sama-sama 1, 2, ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita. Coba ulangi. Karena apa? Karena apa? Karena kekuatan kita, gitu ya? Enggak, coba ulangi. 1, 2, ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita setengah, gitu ya? Oh enggak, ulangi.
Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan apa? Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita apa? Janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya apa? Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi karena kuasa itulah, karena anugerah itulah, kita memperoleh segala sesuatu untuk mengenal Dia yang memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib itu. Dia menganugerahkan segala janji-janjinya yang berharga dan sangat besar itu. Supaya apa? Supaya kita mengambil bagian kodrat ilahi. Apa bagian kodrat ilahi? Ini tadi kodrat ilahi kita. Ini yang saya bilang kalau saya turutin semua, urutin, tambahin, tidak cukup. Itulah kodrat ilahi kita. Jadi jangan pernah batasi hidup kita dengan cara pandang kita, siapa kita. Kita tidak hanya memperoleh keselamatan, tetapi lebih dari itu. Kita menjadi keluarga kerajaan Allah. Betul? Bukan cuma diselamatkan, tapi kita keluarga kerajaan Allah. Kalau kita jadi keluarga kerajaan Allah, semua apa yang ada di sorga menjadi milik saya dan Anda. Mengapa kalau ada keperluanmu, kau tidak minta sama Bapamu di sorga? Kenapa kau minta sama manusia? Manusia yang kadang bisa mengecewakan. Lalu kamu bernyanyi, kecewa, aku kecewa. Kayak mana tuh lagunya? Kevin? Tidak tahu, sama kita tidak tahu juga. Cuma siapa yang tahu? Sudah tahu. Tuhanlah harapanku. Ya. Dan kita punya bagian. Jadi kenapa kita tidak minta sama Bapa kita di sorga? Dan kalau kita minta sama Bapa kita di sorga, tidak kecewa. Itulah definisi hidup kita. Kita meraih itu semua bukan karena perbuatan, bukan karena prestasi, bukan karena kita sempurna, tapi karena kita anak-anak Allah. Kita tidak lagi jadi yatim piatu rohani. Kita juga sudah jadi putra putrinya Allah. Wow. Dalam dunia kita punya orang tua jasmani. Tapi ada orang tua rohani yang tidak pernah jauh dari kita, yang tidak pernah tinggalkan kita, yang tidak pernah cuekin kita. Hari-hari ini ya, abang itu telepon kita dari hari apa, Ma? Bang sebentar ya, Papa lagi Zoom meeting. Terus kami tidak telepon lagi, sudah terlalu malam. Udah berapa malam, kemarin juga. Sebentar bang ya, lagi masas. Sampai semalam. Terus saya membayangkan, kalau Bapa di dunia seperti ini. Tapi puji Tuhan Bapa di sorga, kapanpun dia tidak seperti itu. Dia siap kau calling kapanpun, kau telepon, kau panggil namanya, kau berseru kepadanya. Dia standby kapanpun.
Dan dia pasti menjawab kebutuhan kita. Karena apa? Karena kita putra-putranya Allah. Amin. Itulah definisi hidup kita. Siapa kita? Putra Allah, putri Allah. Ya, jangan jawab lagi Indonesia. Ya, Desmin, siapa kita? Putrinya Allah. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Perlu untuk kita tahu siapa kita. Perlu untuk kita tahu siapa Bapa kita di sorga. Amin. Supaya apa? Supaya kita tahu hubungan kita spesial dengan Bapa. Ya. Ini tuh beli ini, beli ini. Udahlah saya bilang, kita beli apa adanya dulu lah. Tapi pas waktu bayar, ini bukan apa adanya Tuhan. Ya, Pak Yoel, ketua diaken gitu. Tapi Tuhan cukupkan dan buat caranya. Jadi yang tidak terjangkau itu jadi terjangkau. Ya. Wih, bisa ya. Oh, sampai Pak Reva kemarin ngangkatnya pun saya lihat semangat ya Pak ya. Ngangkat ke atas kemarin kan. Saya berdoa ini jadi babak baru. Terima kasih buat Pak Daniel, Bu Olive ya, memberi semangat ya. Semua anak-anak muda di tempat ini terima kasih memberi semangat buat kami. Semua keluarga di tempat ini saya berdoa, semua Anda tanpa terkecuali kita jadi berkat. Katakan saya jadi berkat, ya, bukan peminta-minta. Kita jadi berkat, karena itu firman Tuhan. Amin. Ya. Nggak kebetulan si Victor ini kesini, ya. Nggak kebetulan. Saya percaya dia nggak kebetulan ada di sini. Ya, pasti ada maksud Tuhan. Amin. Nggak kebetulan kita ada di gereja ini. Pasti ada maksud Tuhan. Amin. Mari semua jemaat bangkit berdiri, kita tutup dengan ayat yang terakhir. Ini ada lagunya ini. 1 Yohanes 3 ayat 1. Saya undang semua pemain musik dan melayani. Ini ada lagunya. Kita baca dulu ya. Setelah itu kita nyanyi lagu ini. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. 2 kali diulang. Itu artinya apa? Dipertegas. Itu artinya apa? Tidak ada yang bisa ganggu gugat bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Adakah anugerah yang lebih besar dari ini? Adakah berkat yang lebih besar dari ini? Adakah janji Tuhan yang lebih besar dari ini? Ini yang terbesar, yaitu saya dan Anda adalah anak-anak Allah. Amin. Amin. Siapa kita? Anak-anak Allah. Tepuk tangan bagi Tuhan.